Terdegradasi, turun ke divisi Championship menghasilkan penderitaan. Ego klub anjlok berantakan, kehilangan penghasilan besar, kehilangan para pemasang iklan. Tetapi penderitaan paling besar adalah ketika para pemain mereka yang paling penting akan kabur berhamburan melakukan transfer ke klub-klub kaya yang bertahan di divisi Premier League. Inilah dia sederetan nama-nama yang akan diperebutkan oleh tim lain jika Southampton, Leicester City, dan Nottingham Forest sampai terdegradasi. Mengapa klub-klub raksasa gemar berburu pemain degradasi? Karena harganya murah, diskon besar-besaran. Klub tidak akan kuat membayari gaji pemain mereka dengan pendapatan di divisi Championship. Yuri Tielemans, salah satu nama pada urutan paling atas. Keunggulan paling penting dari gelandang Belgia ini adalah kemampuannya melepaskan sepakan dari jarak jauh, entah dengan tujuan mencetak gol atau kiriman bola ke rekan satu timnya. Sangat menguntungkan jika tim lawan bermain dengan pertahanan yang rapat. James Ward-Prowse, pemain ini dikenal setia dengan Southampton, sudah membela The Saints sejak tahun 2011. Apakah dia akan bertahan atau memilih pindah jika timnya terdegradasi? Waktu yang akan menentukan. James Ward-Prowse dikenal dengan kemampuan bola-bola mati, tendangan bebas dari luar kotak, juga stamina yang luar biasa, turun bermain sepanjang 90 menit dari semua pertandingan Southampton di Liga Inggris selama 3 musim terakhir. Wout Faes, masalah terbesar dari bek Belgia berumur 25 tahun ini adalah disiplin, ketidakmampuan mengendalikan emosinya, sudah menelan 1 kartu merah dan 6 kartu kuning di semua kompetisi usai setengah musim di Reims di Liga Prancis dan setengah musim di Leicester City. Harvey Barnes, salah satu pemain yang paling laris diperebutkan, sudah mencetak 10 gol dan menyumbangkan 2 assist di semua kompetisi musim ini bagi Leicester City. Sepanjang karirnya, sejak mulai menjadi pemain bola sejak tahun 2016, jebolan dari Akademi Muda The Foxes, dia sudah mencetak 51 gol. Kyle Walker-Peters, turun di hampir semua laga-laga Southampton di Liga Inggris dengan kekuatan utamanya ada pada kemampuan dribbling dan konsentrasi. Bek sayap Inggris berusia 25 tahun ini bisa digunakan untuk menggiring bola ke depan tetapi jangan disuruh melakukan crossing karena itu termasuk kelemahan utamanya. Brennan Johnson, salah satu dari sedikit pemain Nottingham yang berhasil masuk ke dalam daftar kita ini. Gelandang serang asal Wales ini masih berusia 21 tahun namun sudah mengesankan dengan jumlah 12 gol sejauh ini bagi klub dan negaranya. James Maddison, sudah 9 gol dan 6 assist sejauh musim ini, ditransfer masuk dari Norwich City pada pertengahan 2018. James Maddison adalah pencetak gol terbanyak nomor 2 di seantero squad The Foxes setelah Jamie Vardy. Bedanya, Maddison sudah melesakkan 54 gol dari 196 pertandingan atas namanya, sementara Jamie Vardy yang datang pada 2012, 6 tahun lebih awal, 168 gol dari 400 lebih pertandingan. James Justin, nama lain dari Leicester City, dia didatangkan pada tahun 2019 dari Luton Town. Mampu bermain di sisi kiri maupun kanan sebagai bek tradisional maupun bek sayap yang maju ke depan. Armel Bella Kotchap, masih 21 tahun. Pemain Jerman ini bergabung ke Southampton pada awal musim 2022-23 dari Bochum di Bundesliga. Tidak akan kekurangan peminat dengan harga pasarannya mencapai 300 miliar rupiah dan sudah tampil 2 kali sebagai bek tengah timnas Jerman. Kamaldeen Sulemana, datang dari tim Rennes di Liga Prancis pada Februari 2023, jadi sepertinya dia akan terjebak di pantai selatan Inggris, Southampton untuk 1-2 musim ke depan. Posisi favoritnya adalah sebagai winger. Wilfried Ndidi, datang dari klub Belgia, Genk, pada 2017, 1 tahun setelah klub berbasis di King Power Stadium ini memenangkan gelar juara Liga Inggris. Harganya sempat semahal 900 miliar rupiah tetapi kini surut pada kisaran 500 miliar rupiah saja. Kontraknya berakhir pada pertengahan 2024 tetapi jika ada yang menawar pada kisaran setengah triliun pasti akan dilepas oleh klub. Kelechi Iheanacho, sama seperti Ndidi, Iheanacho datang dari Nigeria.
Didatangkan pada tahun 2017 dari Manchester City, 1 tahun setelah meraih gelar juara Liga Inggris. Harganya kini sudah merosot jauh menjadi kisaran 200-250 miliar rupiah saja setelah mencetak hanya 28 gol sejak 2017 sampai dengan saat ini. Timothy Castagne saat ini tengah berada di harga tertinggi mendekati 500 miliar rupiah, bisa dimainkan di sisi kiri maupun kanan, tapi dia lebih suka sebagai bek kanan dengan sedikit saja berkelana ke sisi depan. Bekas pemain Atalanta di Italia dan Genk di Belgia, kontraknya masih berlanjut sampai dengan 2025. Kevin Bazunu. Apakah kiper Southampton Kevin Bazunu bersedia pindah ke klub lain sembari terancam hanya menjadi cadangan di salah satu klub besar? Bazunu datang dari Manchester City pada pertengahan 2021 setelah satu musim bermain di Portsmouth, klub rival The Saints di pantai selatan Inggris. Dengan dua klub itu terpisahkan hanya 31 km saja satu sama lain. Çağlar Söyüncü. Pemain Turki ini mungkin memiliki kontrak yang ideal, hanya berlangsung sampai dengan pertengahan 2023, jadi dia sebenarnya bisa memulai pembicaraan transfer sejak bulan Januari kemarin. Datang dari Freiburg di Bundesliga pada 2018. Roberto Pereira didatangkan dari FC Porto pada 2018 dengan maksud memperkuat sisi kanan pertahanan dan suplai bola ke depan. Kontrak Pereira di King Power masih berlaku sampai dengan 2026. Tino Livramento. Jebolan Akademi Muda Chelsea, Livramento pernah terpilih menjadi pemain akademi terbaik 2019-20, namun perundingan soal gaji tidak mencapai kesepakatan dan Livramento memilih pindah ke Southampton sejak 2021. Mungkin dia tidak menyangka bahwa klub pilihannya malah menghuni posisi paling bawah klasemen dan dalam perjalanan terdegradasi ke Championship. Usianya masih 20 tahun jadi tidak perlu terlalu risau dengan status klub sebagai tim divisi kedua Inggris. Kontraknya menjamin dia akan tinggal di St. Mary's Stadium sampai dengan 2026. Romeo Lavia. Pemain lain lagi dari Southampton. Dia sebenarnya jebolan Akademi Muda Anderlecht, namun memperoleh panggilan untuk bergabung ke Manchester City pada 2020 atas rekomendasi dari Kevin De Bruyne, bintang Belgia, usai bermain mengesankan di KDB Cup. Setelah tidak tampil satu kali pun di Liga Inggris, hanya bermain beberapa menit di Piala Liga, dia memilih untuk memenuhi panggilan Southampton pada awal musim 2022-23 dan mengikat kontrak sampai dengan 2027. Morgan Gibbs-White, satu dari sedikit pemain Nottingham Forest pada daftar kita ini. Gibbs-White adalah jebolan Akademi Muda Wolves sebelum ditransfer masuk The Forest pada 2022 dan mengikat kontrak sampai dengan 2027. Bagaimana pendapat Anda? Siapa dari semua pemain 3 tim terbawah itu yang akan dikejar oleh banyak raksasa Inggris dan raksasa Eropa lainnya? Tulis pemain pilihan Anda serta jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.